Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di podcast YouTube Kopkar HMMI. Kali ini temanya beda ini. Temanya terkait lunas hutang. Dengan narasumber Bapak Fadilah Rahman atau Bapak Fadil alias Pak apa? Abu apa? Abu apa ya pokoknya ya. Abu-abu lah. Jadi beliau ini per Februari kemarin hutang di koperasi cicilannya terkait perbankan sudah lunas. Habis. Sekarang jadi Sultan. Jadi sultan terbaik. Ya ini cukup tergelitik, termotivasi saya sebenarnya bahwa ini Pak Fadil ini kan dulu oke lah, anggap dulu bisa diceritain nggak Pak Fadil awal muasal Pak Fadil terbelit hutang yang banyak sehingga ke koperasi kemarin itu kan pinjamannya itu sekitar berapa 240 juta ya dengan setoran panggedena. Tapi beliau konsisten Pak Dedeng, beliau konsisten, dia punya hutang ke Kopkar, tetap bayar ya, tetap kita potong. Tapi dia di luar enggak ngutang-ngutang lagi. Nah, sebelum kita menjelaskan terkait terkait bagaimana cara dia berjuang melunasi hutangnya dengan tidak menghutang lagi, kita akan tanyakan dulu kenapa sih bisa ada hutang sebanyak itu gitu loh. Dulu apakah Anda ini hedon atau ke pub diskotik bolak-balik atau gimana? Saya nggak apal ya. Tapi bolehlah diceritakan. Gaya hidup mungkin nggak ya? Gaya hidup mungkin juga ya. Satu itu. Kedua juga terkena apa ya? Kartu kredit ya. Kartu kredit. Oke, kartu kredit. Kartu kredit yang pertama-tama tuh wah banget itu yang waktu di koperasi. Awal-awal kartu kredit, oke. Ada Bank Bukopin, ada Bank Mega, ya kan? Dapat kartu kredit dengan total limit 10 juta. Ambil aja semuanya. Nah, itu buat apa? Sebenarnya buat apa nih? Itu dia buat gaya hidup makanya. Kan biasanya gini Pak Fadil. Biasanya gini ketika orang punya hutang banyak itu antara gaya hidup hedon atau ketipu bisnis bisa. Ketipu bisnis bisa. Ada juga ketipu bisnis. Ada juga ketipu bisnis. Coba bisa diceritain nggak? Jadi waktu ketipu bisnis lagi itu ada yang menawarkan untuk bikin Indomaret gitu ya. Ada yang menawarkan bikin Indomaret. Ceritanya gimana tuh? Terus bikin Indomaret, kita harus bayar uang ke orang itu sejumlah 500 juta. Nah, karena kita nggak ada duitnya 500 juta, kita cuman punya duit 300 juta, akhirnya kita nggak jadi nih Indomaretnya, tapi jadinya kayak semacam warung-warung lontong, tapi yang namanya mungkin Fitri Mart gitu. Tapi gitu. Yang Mart. Tapi kita harus iniin ke dia 300 jutaan. Itu uang Pak Fadil 300 itu? Ya, itu. Dari mana itu uangnya? Kebetulan itu dari istri kan bekerja juga, ngumpul-ngumpul sedikit-sedikit, akhirnya dia bersemangat sekali lah ingin punya usaha mart itu kan. Akhirnya diserahin uang ke orang itu, terus 1 bulan ini barang-barangnya tuh sama dia, sama orang tersebut ya, dia Disupply ya, ada ya. Bulan berikutnya kagak ada barang lagi yang dateng. Sementara itu yang duit 300 juta itu nggak pure uang istri semua, ada yang minjemnya juga kan? Iya, ada yang minjemnya juga. Itu dari situlah awal-awal. Ya intinya bisnis itu gagal lah ya. Gagal. Barang nggak ada, uang pun nggak ada. Ketipu yang jelas lah. Yang jelas ketipu dan pada akhirnya Pak Fadil ini punya utang yang banyak sekali. Terus katanya ada kabar benar istri sakit apa dulu? Ya sempat juga. Itu kan kalau sakit kan di reimburse perusahaan Pak. Itu sakitnya apa nih? Nantilah ya. Oh gitu. Nggak, maksudnya ada ini ya? Pokoknya apa? adalah ke situ-situnya gitu loh. Ada hubungan dengan yang tadi? Ada hubungan yang ngetipu tadi ada. Gitu. Pokoknya alternatif lah ya, bayar di luar ya. Makanya nggak bisa dirembes di perusahaan. Oh gitu, makanya jadi ngutang terus. Ngutang banyak gitu. Saya
tertarik itu Pak Dedeng yang tadi saya bicarain ini Pak Fadil. Oke lah hutang yang zaman dulunya seperti itu masuk akal ya, ketipu, istri sakit juga, terus gaya hidup Kartu kreditnya. kartu kreditnya, semacam judi nggak? Judi enggak? Oh judi nggak? Judi nggak. Jadi hanya itu saja mungkin ya. Tapi tetap hutang banyak ya. Oh ya. Karena berbunga jadi banyak. Itu dia, ketemu bunga jadinya. Akhirnya gimana itu? Akhirnya pinjam ke Kopkar. Pinjam ke Kopkar lagi itu kebetulan pas zamannya itu ketuanya Pak Maman ya. Baru menjabat. Pak Fadil ini pinjam sekitar 200. Pinjam sekitar 240 juta. Nah, itu cukup buat bayar utang di luar. Itu cukup. Oh, berarti di luar. Utang di luar lunas tinggal di satu lubang ini nih. Satu lubang saja ke koperasi dan selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun. Kan tadinya gini nih. Tadinya dari gaji nggak cukup. Yap. Untuk bayar utang akhirnya pinjam lagi ke lubang yang lain. Yap. Akhirnya ada 2 lubang. Untuk bulan berikutnya pinjam lagi ke lubang lain. Akhirnya banyak lubang. Ada lama-lama banyak lubangnya lah gitu. Tutup laut. Iya, kali lubang tutup sumur lah. Akhirnya Bang Fadil konsen ke koperasi ya? Konsen koperasi doang. Konsen ke koperasi. Nah, di saat konsen itu kan berarti potongannya gede Pak Fadil. Sementara gaji tidak mencukupi. Itu gimana hari-harinya, cukupkah? Itu dialah. Kita harus ya berjuang lah, saya dengan istri saya itu berjuang. Sampai ini ya, sampai dagang-dagang di sini ya? Jualan jus, istri saya jualan jus di koperasi sini kan. Tapi udah secara ngehutang lagi di luar udah enggak? Udah enggak, itu udah pure murni enggak. Oke lah, gaji buat nutup hutang ke koperasi, sementara untuk hari-harinya Pak Fadil dari dagang itu. Selain itu udah jualan jus aja. Ada juga di rumah ya, jualan setelah pulang kan jualan ayam geprek di rumah gitu. Ayam geprek, oh iya, pernah sempat dengar Pak Fadil jual ayam geprek. Terus apa lagi? Kuli-kuli apa nggak ada? Saya jadi pernah kuli angkut beras coba. Serius, gue nembak lu. Bener itu, bener. Waktu zamannya pas corona itu kan, kita libur kan, saya libur 2 bulan tuh. Wah, saya juga pernah nge-grab juga. Ada mobilnya? Lagi tuh dari 240 juta itu sisa 20 juta itu saya ambil mobil. Mobil Kalia itu. Sampai sekarang masih ada? Sekarang udah kagak ada. Kenapa? Ya karena nggak mampu bayar. Salah berarti, salah prediksi. Beli mobil salah. Tapi niatnya bagus, beli mobil buat usaha nge-grab ya. Ternyata grabnya kacau. Kagak bisa. Akhirnya mobil nggak ada. Sisa utang lagi. Oh, itu kesalahan. Saya ambil keputusan, wah ini kalau mobil saya lanjutin bakal beban hidup lagi nih. Iya benar, akhirnya saya lepas aja tuh mobil lah. Baik. Biar kagak ada beban lagi gitu. Sekarang lunas nih, kasih selamat dulu nih. Udah jadi sultan sekarang. Udah lunas. Jadi gajian utuh full nih, nggak bakalan kemana-mana. Full, pokoknya. Tapi pasti punya cita-cita beli mobil pasti. Tapi sekarang tanda kutip harus cash gitu ya. Ya, cita-cita saya punya mobil tuh biar kebeli cash, nggak mau pokoknya intinya dalam hidup saya tuh nggak mau ngutang lagi, titik, udah gitu. Alhamdulillah, semoga semua rekan-rekan termotivasi ya. Bukan, tapi saldo tap koperasi mah tetap aja tuh support. Jajan di koperasi ngetep. Saya ya jujur aja nih sekarang saldo tuh nggak mau diperbesar lagi, cukup 500.000 aja sebulan. Oh gitu, tapi ya kalau bisa habisin support kita. Siap. Iya. Itu anggap bukan utang lah, anggap support ya. Support. Sama aja lah. Yang jelas Pak Fadil ini hebat banget, bisa berjuang melunasi hutang. Yang awalnya punya hutang banyak sekarang lunas. Pak Dedeng, kasih selamat dulu Pak Dedeng buat Pak Fadil. Pokoknya intinya jangan. Widih. Oh, dikasih adem sari. Adem sari. Saya tertarik benar dengan kisah kehidupan. Kalau emang kita nggak punya urusan apa-apa yang urgent, janganlah ngutang-ngutang untuk gaya hidup. Wah, nantinya kesononya tuh parah dah pokoknya. Tapi sekarang nggak punya utang nih. Untuk kedepannya gimana Pak Fadil rencana? Mudah-mudahan rencana saya. Istri sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi setelah hutang lunas ini semua kegiatan semacam kuli panggul, dagang es jeruk itu, jus itu udah berhenti berarti? Itu pengalaman, saya jadikan pengalaman hidup saya aja. Tapi sekarang udah berhenti berarti? Udah berhenti. Karena udah sultan.
Hebat hebat. Istri pun senang ya, nggak apa-apa. Pak Fadil pun Soleh, senang. nanya, Siap, tapi siap. ada rencana ngembangin bisnis lagi nggak setelah ini? Kan udah aman nih. Ya, secara finansial. ada dong. Ya asal jangan hutang modalnya dari ngutang juga. Iya, enggak. Ada dong. Kita pengen kembangin usaha ayam sekarang lagi kita jalan itu kan ayam geprek tuh. Oh iya iya. Nah, itu masih berjalan sampai sekarang, itu masih Tapi secara permodalan udah aman? aman lah, insya Allah aman. Aman berarti nggak perlu Alhamdulillah pinjam uang ke orang lain? Nggak perlu. Oke, semangat kembangkan usahanya. Semoga Amin. menjadi Terima sultan, kasih, jadi terima kasih. kaisar. Amin. Jadi ya kaisar. Allah. Ya, Siap, selamat Bang Fadil. Selamat Bang Selamat, Fadil, ya. Weh, hutang Terima lunas. Saya juga termotivasi nih Oh, jadinya. harus satu. Nanti tinggal nunggu retensi perbankan yang ngendap 1 bulan itu. Nah, Kan itu belum yang cair. lagi saya Hah? tunggu-tunggu banget itu. Ya kan udah lepas sama perbankan, aturan digibahin ke kita ya. Retensi. Dihibahin. digibahin apa tuh? Itu nunggunya 5 tahun itu. Retensi Itu satu kali angsuran. potongan berapa? 6 jutaan ya dulu ya? 6 jutaan. 6 juta kalau kita bagi 2 3 juta ya. 3 juta juga. Ikhlas mungkin. Ikhlas lah. Itu di belakang layar. Di belakang layar. Belakang layar. Ya, layar biru ini di belakang. Baik Pak Fadil, semoga Siap, termotivasi terima kasih banyak, terima rekan-rekan kasih semuanya. banyak. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.